teman-teman milenial, tadi kan Habib udah menjelaskan tentang nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Dan menurut Habib, apa hukumnya khataman Quran di malam atau di bulan Ramadan? Iya, jadi saya tadi sudah jelaskan bahwa salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah karena di bulan ini menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Karena itu bulan ini menjadi yang sangat mulia, karena Al-Qur'an itu adalah bimbingan bagi umat Islam dan itu diturunkan di bulan ini. Apalagi yang diturunkan di bulan ini bukan hanya secara lahir, tapi secara batin. Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar yang itu ada di bulan Ramadan. Maka penting di bulan Ramadan ini untuk kita mengisi waktu kita sepenuhnya dengan Al-Quran dan kemudian memenuhi bulan ini dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini penting bagi kita untuk bukan hanya membaca, tapi menghatamkan Al-Quran memang. Sebenarnya idealnya setiap orang itu setiap bulan harus menghatamkan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang wali, yakni yang mendapat kemuliaan di sisi Allah dan para tokoh-tokoh Islam seperti Imam Syafi'i misalnya, itu rajin sekali menghatamkan Al-Quran. Bahkan setiap hari dengan membacanya di waktu sholat atau di luar waktu sholat, beliau menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran memang sudah dihafalnya. Tapi untuk kita minimal setiap bulan kita menghatamkan Al-Quran. Di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, sudah barang tentu sebagai bentuk kebahagiaan dan keberkahan kita di bulan Ramadan atas diberikannya limpahan rahmat yang begitu besar berupa Al-Quran, sudah sepatutnya kita menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan. Artinya setiap hari 1 juz. Tapi sebisa mungkin dihatamkan sebanyak-banyaknya. Entah itu 10 hari sekali, artinya 1 bulan Ramadan 3 kali. Dan kalau bisa lebih tentu. Dan Bib, kapan sih waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, sebenarnya seluruh waktu di bulan Ramadan itu menjadi sangat mulia. Dilipat gandakan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tentu setiap saat di bulan Ramadan penting bagi kita dan besar pahalanya kalau digunakan untuk membaca Al-Quran. Karena itu kita disarankan untuk di bulan Ramadan ini, apalagi di era seperti sekarang, Quran itu kan sudah bisa ada di HP. Jadi sarankan untuk begitu ada waktu kosong kita, di tengah-tengah kita bekerja atau di tengah-tengah kita melakukan aktivitas manfaat lainnya, maka sempatkan untuk membaca Al-Quran. Dan yang terpenting adalah tentu di malam-malam di bulan Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir, di hari-hari di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar, maka wajibkan diri kita untuk membaca Al-Quran di malam-malam itu. Minimal kalau kita mau bagikan waktunya, pertama di waktu sahur, sambil nunggu sholat subuh, setelah sahur kita baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah di waktu siang hari, ketika kita istirahat, kita membaca Al-Quran, atau ketika kita sholat duhur, kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menjelang buka puasa. Sambil nunggu buka puasa, kita sempurnakan puasa kita dengan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir di malam hari, setelah sholat tarawih, kita membaca Al-Quran. Untuk memaksimalkan malam-malam kita di bulan Ramadan. Tapi khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan, kalau bisa diperbanyak membaca Al-Quran di malam-malam itu. Dan apakah ada kelebihan atau pahala yang jika kita bisa khatam Quran di bulan Ramadan itu, ganjarannya bagaimana? Iya, secara prinsip bahwa semua amalan kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Maka membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan Ramadan tentu akan berlipat juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ini adalah bulannya Al-Quranul Karim. Dan apakah ada hadis atau pandangan tertentu dari Islam terhadap keberadaan suatu virus yang kegiatan bisa dilakukan di rumah? Iya, di dalam hadis dikatakan bahwa ketika ada virus, kamu lakukan segala sesuatunya di rumah, kata Nabi dalam hadisul Bukhari dan Muslim, periwayatnya. Jadi lakukan segala hal positif di rumah dan kemudian bersabar atas kondisi ini. Jadi sebaiknya
sekarang selain kita bekerja di rumah dan beribadah-ibadah yang wajib di rumah, seperti sholat wajib, berpuasa, dan lain berzakat, dan lain sebagainya, maka hatamkanlah Al-Quran sebagai bagian dari kita mengisi waktu di bulan Ramadan ini ketika kita berada di rumah. Kalau dulu Ramadan sebelumnya kan kita masih kerja nih. Betul. Mungkin tidak bisa maksimal untuk membaca Al-Quran. Menghatamkannya mungkin hanya 1 kali. Nah, di tengah kita di rumah saja sekarang, mari bagian dari untuk mengambil manfaat dan mengambil hikmah dalam keadaan yang kita berkarantina di rumah ini, maksimalkan untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran jauh lebih banyak dari bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah. Lihat ini dengan mata hikmah bahwa ternyata di Ramadan tahun ini kita ini bukannya malah mendapatkan bencana, justru mendapatkan keberkahan berupa dikasih waktu yang maksimal untuk di rumah dan memaksimalkan membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena musibah itu tergantung mereka melihatnya. Kita diajarkan oleh Allah misalnya untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu positive thinking kepada Allah. Kalau kita positive thinking, maka semua yang ada terjadi pada kita ini juga akan menjadi keberkahan. Misalnya, kita sekarang nih nggak bisa kerja di rumah aja. Orang yang negative thinking akan berpikir, ya berarti kita sudah nggak maksimal nih hari-hari kita. Akan berpikir dan melakukan hal-hal yang tidak maksimal akhirnya. Tapi kalau orang berpositif thinking, husnudzon, maka dia menilai, wah ini ternyata Allah mau memberikan waktu kepada kita untuk Ramadan di rumah secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini akan menjadi Ramadan terbaik kita insya Allah. Karena kita punya waktu yang besar sekali dan banyak sekali untuk di rumah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang paling utama adalah membaca dan menghatamkan Al-Quran tentunya. Habib, ada nggak sih tips-tips dari Habib untuk bisa hatam Quran di bulan Ramadan? Iya, bukan hanya dalam soal hatam Al-Quran. Dalam soal ibadah, Islam mengajarkan bahwa yang penting itu istiqomah. Konsisten. Jangan kita mainnya karena lagi hangat-hangatnya. Lagi viral. Lagi hangat-hangatnya. Itu melakukan ibadah yang banyak. Itu kelemahannya kita. Padahal Islam mengajarkan sedikit-sedikit, yang penting konsisten, istiqomah. Bukan banyak di satu waktu kemudian setelah itu ditinggalkan. Lihat saja, kalau di bulan Ramadan itu biasanya kalau kita tarawih tahun-tahun yang lalu, bisa tarawih di masjid. Itu di hari pertama sampai kelima Ramadan penuh masjid. Wah, betul. Penuh. Tapi di pertengahan Ramadan sampai menjelang akhir kosong. Betul. Nanti di akhir Ramadan baru penuh lagi. Itu tipikal yang tidak dikehendaki dan tidak diajarkan oleh Islam. Nggak usah nyetat banyak, terus finishnya banyak lagi, tapi di tengahnya kosong. Jangan gitu kata Nabi. Nabi mengajarkan kita untuk istiqomah. Sedikit-sedikit aja dulu, yang penting konsisten. Karena konsistensi itu yang mahal. Dengan kita konsisten berarti kita hidup dengan kebaikan. Kita konsisten membaca Al-Quran berarti kita hidup dengan Al-Quran. Bukan cuma di awal saja hidup sama Al-Qurannya. Apalagi yang paling parah kalau hidup sama Al-Qurannya di bulan Ramadan saja. Wah, kalau udah masuk bulan Ramadan, Quran diambil nih. Diambil, kemudian ditiup karena debu sudah 11 bulan nggak dibaca gitu. Jangan sampai yang seperti itu. Maka saya menyarankan untuk yang terpenting tipsnya adalah konsisten. Sedikit-sedikit saja. Minimal paling tidak sehari kita 1 juz lah. 1 juz dibagi di 5 waktu sholat. Jadi per waktu sholat 20% dari 1 juz tersebut. Kita hitung lembarannya itu kemudian konsisten. Misalnya setiap sholat 10 lembar. Konsisten itu dilakukan. Berapa menit sih yang harus kita berikan kepada Allah? Itu padahal Allah adalah pemilik kita, pencipta kita. Jadi itu murah sekali. Minimal sebulan akhirnya akan hatam 1 Al-Quran 30 juz. Baru tahun depan kita targetkan lagi. Tahun depan karena tahun lalu satu hatam 1 kali, maka tahun depan 2 kali, dan begitu seterusnya. Syukur-syukur bulan Ramadan hatam 1 kali, bulan di luar bulan Ramadan terus konsisten ini dijaga, terus menghatamkan Al-Quran setiap bulannya. Karena itu juga yang penting. Seringkali nih orang Indonesia tipikalnya
alimnya cuma di bulan Ramadan. Ya, gitu. Padahal atau dia juga bilangnya kalau di bulan Ramadan itu adalah bulan yang tidak normal. Kalau udah selesai Ramadan, oh kembali normal nih kehidupan kita. Padahal yang normal itu kehidupan kita di bulan Ramadan. Betul. Yaitu terus beribadah kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ciptakan kalian untuk ibadah. Jadi aku ciptakan kalian untuk berada seperti di bulan Ramadan yang tiap hari kita, tiap saat kita ibadah. Nah ini kalau bisa dipertahankan. Seperti tadi saya bilang, yang terpenting adalah istiqomahnya. Jangan juga di bulan Ramadan alim, setelah bulan Ramadan kemudian kealimannya hilang gitu. Karena dianggap sudah bukan bulannya beribadah, bukan bulannya agama. Mungkin setelah Ramadan selesai, STMJ, sholat terus maksiat. Maksiat juga terus juga jalan juga. Nah ini Bib, selain khataman Quran, apa saja sih yang bisa dilakukan dengan Al-Quran? Iya, ini juga yang penting sekali digarisbawahi. Al-Quran bukan turun untuk dibaca. Al-Quran itu adalah unik. Jangankan cuma dibaca, kita niat aja mau membaca sudah dapat pahala. Kita pegang aja dapat pahala. Memang Al-Quran keunikannya itu. Tapi bukan karena dipegang aja pahala, kemudian cuma megang doang. Enggak juga. Karena itu yang terpenting, selain membaca Al-Quran, yaitu yang kedua adalah memahami maknanya. Baca terjemahannya dan pelajari maknanya. Jangan hanya membaca terjemahannya, karena bisa salah paham. Baca tafsirnya kalau bisa. Apa sih maknanya, ngaji kepada ustadz, kepada kiai, kepada habib untuk mengetahui maknanya. Ikut pengajian-pengajian yang banyak di media sosial di bulan Ramadan ini. Kemudian yang lebih penting lagi setelah tahu maknanya, mengaplikasikannya, mengamalkannya. Karena kalau tanpa pengamalan ya percuma juga. Betul. Allah justru mengkritik di dalam Al-Quran, kata Allah seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Kalau hanya membaca dan memahami Al-Quran tapi tidak menjalankannya, tidak mengaplikasikannya. Dan yang terakhir adalah mengajarkannya kepada orang lain. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kata Nabi. Siapa yang memahami Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain adalah sebaik-baiknya orang. Sebisa mungkin mengajarkannya kepada orang lain, tapi syaratnya kita dulu harus paham. Ini banyak nih generasi milenial yang dia gak ngerti, pokoknya menyebarkan dakwah, status, padahal dia sendiri gak paham. Akhirnya gak dapat apa-apa dari itu, justru bisa jadi dapat keburukan. Karena ketika ditanya dia gak tahu dan jelasin seenaknya, akhirnya salah dalam menjelaskan Al-Quran. Itu yang terpenting. Oh, nah teman-teman milenials, seru banget nih, kita lagi membahas tentang khataman Quran di bulan Ramadan bersama Habib Hussein dan saya Farid Abu Assegaf, tetap di Interfaith Islam hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia.